Ya. Nama beliau adalah Ulfatul Husna SAG MPD. Ya. Lahir di Sidoarjo 10 Oktober 74. Unit kerja beliau di SMAN 1 Krembung, Sidoarjo. Untuk riwayat pekerjaan mulai tahun 2006 sampai sekarang GPAI di SMAN 1 Krembung. Kemudian organisasi yang berkaitan dengan AKPAI adalah Sekretaris DPD AKPAI Kabupaten Sidoarjo, pengurus DPW AKPAI Provinsi Jawa Timur, pengurus di DPP AKPAI Pusat, Ketua MGMP PAI SMA Kabupaten Sidoarjo, dan Bendahara MGMP PAI SMA Provinsi Jawa Timur. Pengalaman beliau sebagai guru prestasi, Master Trainer PKB, Instruktur Nasional, Google Master Trainer, dan Google Sertifikat Edukator. Jadi luar biasa beliau ini. Untuk selanjutnya, demikian ya perkenalan kepada Ibu Ulfa. Untuk selanjutnya kami punya waktu antara pukul 15 sampai pukul 16. Jadi kita bagi saja mungkin penyampaian materi 30 sampai 45 menit Bu Ulfa. Untuk selanjutnya kami akan tanya jawab. Demikian waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Disilahkan. Baik. Agak putus-putus Ibu. Agak kecil. Iya. Mungkin mic-nya dirapatkan mungkin. Sebenarnya. Ya sudah, Ulfa, sudah jelas kok ini. Ya. Ya sudah keras sekali itu. Oke, silakan Bu Pakai Ulfa. handphone. Bu Ulfa. Udah jelas suaranya? Oke. Sip. Apa kok ini ya? Jelas apa kok ini ya? Pak Habib, bagaimana Pak Khalili sudah bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Minta dicoba. Di sini katanya putus-putus. Oke, sudah lancar. Sudah Pak Habib? Sudah jelas juga. Sudah. Sampun Ibu, sampun jelas. Sampun, nggih. Iya ini tadi kok nyampainya lambat juga. Nggih. Ini baru nyampe di sini. Cuma satunya ini Kenapa Pak? Videonya belum ini Ibu. Gambar jenengan. Halo? Videonya kok hilang? ya yang muncul tampil yang bukan video. Kita pakai videonya satu aja maksudnya. Jadi sebaiknya menggunakan yang ini jelas Pak Khalili jelas. Suaranya. Halo. Oke. Oke, sudah. Siap. Silakan Bu Ulfa. Sudah jelas, Bu. Disilakan Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi mendengar dengan jelas ya, Bu ya? wabarakatuh. Sudah. Sudah, nggih. Oke, saya suaranya pakai yang ini, yang videonya tetap yang pakai di laptop aja kalau biar share screen-nya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-ilma sababan li sihhatil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahum bil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, yang kami hormati Bapak Ketua DPW AKPAI Provinsi Jawa Timur, Pak Kiai Haji Ghazali, beserta seluruh jajarannya, dan tak lupa pula seluruh jajaran pengurus DPD AKPAI Kabupaten Bangkalan beserta para peserta yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa menggunakan nikmat sehat dan nikmat sempat kita pada sore hari ini dengan melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk anak didik kita, khususnya dan umumnya untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, di sore hari ini tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ustadz Khalili. Ustadz Khalili itu adalah teman saya waktu kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berteman satu angkatan ya, sama-sama angkatan 92 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi terdengar. Baik. Kenapa ada feedback suara ya? Tapi saya terdengar jelas Pak Khalili? Sudah jelas suara saya Ustaz? Jelas. Sudah, oke. Jelas. Ini nyampainya di saya tuh jadi lambat gitu, bergelombang gitu. Ya, mudah-mudahan ya ini mungkin salah satu sisi kelemahan jika pertemuan virtual ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimanapun apapun kita tetap bersyukur karena dengan adanya kecanggihan teknologi ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang berbeda. Ini kenapa ya kok suaranya jadi ini amburadul gitu? Masuk ke saya. Iya, baik, langsung saja karena tadi kita sudah sudah diperkenalkan oleh Ustadz Khalili. Di sini akan berdiskusi ya, mengenal bersama apa itu KTA AKPAI digital gitu ya. Tadi sempat saya baca ada beberapa pertanyaan di situ tentang kenapa kartu atau KTA digital ini tidak dicetak saja seperti KTP dan seterusnya. Oke, kita kenali dulu ya, kita kenali dulu, kita ayo sama-sama mengenal KTA AKPAI digital itu apa sih sebenarnya gitu ya. Apakah seperti KTP gitu ya, atau kartu-kartu identitas yang lain gitu ya. Oke, kita langsung aja share screen ya Bapak Ibu ya. Yang dipin itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
akan mengenal bersama ya kita apa sih yang dimaksud dengan KTA AKPAI itu ya, KTA digital itu seperti apa. Karena memang kemarin beberapa teman gitu ya yang kebetulan registrasinya ke saya itu juga banyak sekali yang bertanya. Bahkan sudah 2 bulan yang lalu kemarin baru menghubungi saya lagi untuk bertanya akun dan apa namanya passwordnya. Ada juga yang baru menghubungi saya minta dikirim lagi screenshot KTA-nya gitu ya. Mana Bu, mohon dikirim dalam bentuk PDF untuk dicetak gitu ya. Oke, memang kartu tanda anggota AKPAI ini ya seperti yang sudah sedikit tadi disinggung oleh Pak Kiai Ghazali bahwasanya ini memang kartu tanda anggota yang berbasis digital Bapak Ibu ya, berbasis digital. Jadi ini adalah KTA, di sini ada ini saudara-saudaranya KTA itu ya, di sini ada RPP, kemudian ada siswa PAI, ada modul digital, kemudian juga ada penilaian digital gitu ya. Jadi ada lima aplikasi ini, 5 aplikasi ini adalah semuanya itu database-nya itu ada di KTA AKPAI Digital. Ya, jadi dengan KTA AKPAI ini juga bisa nanti itu menampung database guru pendidikan agama Islam se-Indonesia. Di samping itu kita guru pendidikan agama ini bisa memanfaatkannya. Luar biasa manfaatnya itu banyak sekali, bisa juga dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti judul pelatihan kita kali ini adalah pemanfaatan KTA AKPAI digital dalam pembelajaran dan penilaian jarak jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum ya, saya yakin di DPD Kabupaten Bangkalan ini Bapak Ibu semuanya sudah mendownload ya, sudah mendownload aplikasi ini di Play Store ya. Jadi sudah mendownload di Play Store. Di sini ya, kalau belum mendownload silahkan masuk ke Play Store ya. Jadi biar kita tahu apa sih sebenarnya KTA itu, apa hanya dicetak aja, kenapa bayarnya mahal sekali 35.000 dan seterusnya gitu ya. Jadi supaya kita tahu manfaatnya, ayo Bapak Ibu yang sudah punya akun KTA AKPAI silakan mendownload ya. Di sini masuk ke Play Store kemudian ketikkan KTA ya, KTA AKPAI. Ini ya sudah muncul ya KTA AKPAI Digital. Nah, ini di sini. Karena saya sudah mendownload ya, sudah ada di perangkat saya ini, maka saya tinggal buka aja gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, nanti Bapak Ibu akan ada 2 pilihan, install gitu ya. Jadi ada install. Jadi bagi yang belum menginstal silakan klik install. Enggak usah takut-takut ya Bapak Ibu ya, klik aja install. Kemudian nanti sudah terdownload, pastikan perangkat Bapak Ibu, Android Bapak Ibu atau HP Bapak Ibu itu ada jaringan internetnya gitu ya. Jadi kemudian tinggal install, kemudian buka gitu ya. Jadi saya buka dari sini juga bisa gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang sudah menginstal tidak usah buka dari Play Store. Jadi langsung aja. Nanti akan terpasang seperti ini di Android Bapak Ibu dan langsung aja masuk di situ. Nah, karena di sini saya sudah login, maka saya peragakan untuk keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya keluar dulu dari sini. Oke. Saya keluar dulu dari sini. Ini kalau sudah punya akun ya. Bagi yang sudah punya akun, masukkan akun ya, akun KTA yang tertera pada apa namanya kartu Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi dimasukkan aja. Tetapi bagi yang belum punya silakan daftar akun baru. Di sini daftarnya ya. Jadi masukkan nama di sini, kemudian email, kemudian password ya. Password itu boleh sama dengan Gmail ya, boleh sama dengan Gmail yang Bapak Ibu punya gitu ya. Misalnya saya punyanya Ulfatul Husna. Nah, katakanlah begitu ya. Ini adalah akun saya gitu ya. Kemudian di sini saya isi nama saya Ulfatul Husna. Oke. Kemudian password dibikin apalah gitu ya. Silakan dibikin sendiri atau langsung coba kita lihat.
Nah, di sini oke. Ini dikonfirmasi. Jadi password ini harus mengulang 2 kali. Itu kenapa dipastikan password itu adalah kita itu betul-betul mengingatnya, ya. Jangan sampai kita itu sudah bikin password, kemudian kita lupa gitu ya. Kita lupa, wah tadi password saya apa ya yang saya bikin ya. Jadi kali ini ya tips dari saya, buat aja password itu yang mudah panjenengan ingat ya Bapak Ibu, mudah mengingatnya. Bila perlu dicatat tuh ya, dicatat password itu supaya tidak lupa. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian coba saya klik daftarkan, bisa enggak? Nah, ini ada keterangan maaf email sudah digunakan. Silakan gunakan email lain. Kenapa? Karena email ini saya sudah pakai ya. Jadi saya sudah punya akun KTA itu dengan email ini gitu ya. Karena itu tidak mau. Jadi kita ditolak gitu ya. Oke. Jadi langsung aja login ya karena sudah punya. Karena itu teman-teman kemarin tuh ada beberapa yang memberikan data ke saya untuk diregistrasikan gitu ya. Karena beliau sudah mencoba mendaftar tapi kemudian gagal, lalu beliau minta tolong ke saya untuk diregistrasikan. Saya harus minta passwordnya. Karena meskipun belum tuntas pendaftaran itu, registrasinya itu belum sukses, tetap saja itu sudah tercatat di sana. Jadi sudah terdata gitu ya. Oke, oke, saya masuk aja langsung. Mhm. Oke, masuk ya. Jadi kalau masuk, pastikan yang dimasukkan itu adalah yang di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan yang diterima itu ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu minta tolong kepada teman atau siapa aja gitu ya untuk meregistrasikan kartu Akpai atau tanda anggota Akpai, itu Bapak Ibu pasti dikirimin ini ya. Dikirimin ini itu berserta passwordnya. Jadi screenshot ini dikirimkan ke Bapak Ibu, kemudian di situ juga disertakan passwordnya, ya. Jadi kemudian Bapak Ibu bingung, ini untuk apa gitu ya. Jadi ada yang beberapa sudah saya kirimin seperti ini beserta passwordnya. 2 bulan berikutnya itu baru bertanya, Bu Ulfa, ini saya kenapa nggak bisa login ya? Saya tanya itu kenapa Bu loginnya pakai email apa? Boleh kasih tunjuk ke saya gitu. Ternyata yang ditunjukkan itu emailnya itu enggak sama seperti yang di KTA ini gitu ya. Jadi pastikan yang dimasukkan itu adalah ini ya. Jadi ketika masuk seperti saya itu tadi suruh masukkan akun adalah ini. Email yang tertera di KTA ini ya, yang di sini ada ulfatulhusna@gmail.com itu adalah akun KTA Akpai Digital. Ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi ketika masuk atau login, setelah mendownload aplikasi, kemudian login, maka yang dimasukkan itu adalah ini, bukan email yang lainnya. Kemudian ada juga pertanyaan, Bu Ulfa, ini saya mau daftar yang untuk ini BSU ini atau untuk yang ini pendataan ini untuk P3K ini bagaimana Bu? Saya memasukkan email yang mana? Saya memasukkan email saya sendiri atau email yang ada di KTA ya. Karena yang diminta itu adalah email yang apa aktif yang biasa Bapak Ibu gunakan, ya kasih aja email yang biasa Bapak Ibu gunakan ya. Sehingga nanti ketika ada pemberitahuan gitu ya, itu masuknya ke email panjenengan yang aktif yang selalu digunakan di HP atau di laptop Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini akun ini adalah akun untuk masuk atau login di KTA Akpai Digital dan saudara-saudaranya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk passwordnya ya password yang ketika mendaftar tadi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita oke. Nah, ini kalau sudah masuk itu seperti ini. Ini adalah beranda ya. Jadi ini beranda ya, itu ini beranda atau home ya. Ini ya. Jadi home atau berandanya KTA Akpai Digital. Ya, di sini ini fungsinya kita itu bisa bersilaturahim di sini juga ya. Jadi sama seperti Facebook, Bapak Ibu ya yang sudah mulai Facebook itu enggak jauh beda sih dengan Instagram ya. Kita juga bisa posting-posting di sana, posting kegiatan. Ini ada Ibu Yati Cahyati ini apa memperkenalkan diri ini baru punya KTA ini beliau bangga ini lah sehingga diposting Assalamualaikum. Alhamdulillah
Alhamdulillah bisa bergabung. Salam kenal. Lah, Bapak Ibu sudah, ayo mulai sekarang coba yang sudah install ya, yang tadi masih bertanya, kenapa KTA itu tidak dicetak aja gitu ya, dicetak boleh gitu ya, dicetak boleh. Nanti insya Allah dikondisikan oleh daerahnya masing-masing. Kabupaten kota yang memang ketika itu memang perlu untuk identitas dan dicetak, monggo gitu ya. Tapi ini kita tidak hanya sebatas itu, karena kita bisa memanfaatkannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah login, nanti kita akan ada tampilan seperti ini ya. Ini namanya home ya, beranda lah. Ini banyak sekali. Ini. Jadi di sini kita juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh teman-teman kita, guru pendidikan agama Islam atau AKPAI di seluruh Indonesia. Kita bisa bergabung loh Bu. Jadi apalagi zamannya zaman daring seperti ini ya Bapak Ibu ya, zamannya virtual. Jadi Bapak Ibu nanti bisa gabung dengan AKPAI di seluruh Indonesia ya. Mau di Kalimantan atau Sumatera Barat atau Sumatera mana itu ya, boleh di Jawa Tengah yang besok itu ada kegiatan juga, itu boleh bergabung di sana. Itu dengan cepat nanti kita tidak perlu milah-milah. Kalau di Facebook barangkali itu masih campur aduk gitu ya, sama kayak yang disampaikan oleh Pak Ghazali tadi. Kalau PGRI, IGI itu masih campur dengan mata pelajaran yang lainnya. Tetapi kalau AKPA ini khusus untuk guru pendidikan agama Islam, termasuk juga KTA yang kita miliki ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses di sini dan tahu ini kegiatan-kegiatan guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia yang sudah memanfaatkan ya, dalam tanda kutip, yang sudah memanfaatkan KTA AKPAI digital ini gitu ya. Jadi ini kegiatan. Wah, Bapak Ibu bisa tahu, wah, mau dong ikutan di situ lah, boleh silahkan ya. Nah, ini juga banyak sekali gitu ya, apa kegiatan atau aktivitas teman-teman di seluruh Indonesia ini. Oke, ini adalah beranda ya. Ini juga bisa kita manfaatkan loh ya sebagai apa namanya share media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak hanya bisa melihat-lihat seperti ini, tetapi Bapak Ibu juga bisa memposting ya, memposting kegiatan. Kegiatan saat ini coba ini saat ini kegiatan sekarang ini di DPD Bangkalan ini bisa panjenengan screenshot ya, di screenshot atau di print screen ya. Kemudian gambar tersebut silahkan diposting di KTA AKPAI Digital. Ayo, mulai ayo sekarang ya, dicoba ya Bapak Ibu ya. Karena di pelatihan ini Bapak Ibu tidak diminta untuk menyimak saja, untuk mendengarkan saja, sambil dipraktekkan ya. Oke. Sekarang semuanya sudah pegang KTA AKPAI digitalnya, sudah pada install semuanya kan? Ya. Coba sekarang saya kepingin tahu kalau Bapak Ibu ada yang memposting sekarang ini pasti muncul di atas lah, ini Pak Habibur Rahman loh ya, ini mempelopori ini ya Bapak Sekjen kita ya, Sekretaris DPW AKPAI yang sekaligus wah orang Bangkalan gitu ya. Nah ini beliau ini kelihatan nih muncul langsung di atas inilah. Silahkan itu ada link YouTube ya, link YouTube di hari pertama kegiatan kita ini sedang di live streaming sama beliau. Nah ini linknya tuh sudah disematkan di sini ya. Jadi Pak Habibur Rahman sudah menyematkan link di sini beserta juga flyer kegiatan di sini lah. Ini ada flyer kegiatan, kemudian ada captionnya lah. Habibur Rahman, Sekjen DPW AKPAI Jawa Timur. Wah, luar biasa ini ya. Ini saya bisa like Bapak Ibu. Wah, saya suka dengan postingan Pak Habib ini. Oke deh, saya like. Gitu ya. Oke, saya komen juga. Sama kayak di IG ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang punya Instagram, apalagi adik-adik muda yang ada adik guru-guru muda itu pasti ya semuanya pasti punya Instagram gitu ya. Oke, tiba-tiba ada yang nyoret tuh. Ini kemudian saya komentari lah, bisa juga dikomentari nih lah. Oke, tulis komentar. Wah, saya komentarin ya. DPD AKPAI Bangkalan. Oke, kecil aja deh.
Keren. Oke, saya posting. Lah, ini saya sudah posting di situ. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi oke, silakan dimulai ya, yuk. Silakan login, kemudian coba posting, nanti pasti akan muncul paling atas gitu ya. Saya kepengen tahu Bapak Ibu bisa posting di sini. Nah, ini sudah ada loh ini Bu Ria Fitria SPDI. Selamat dan sukses. Ini dari guru PAI UPTD SD Negeri Tajungan. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Ria sudah posting di sini, posting kegiatan kita hari ini itu ya. Gue jadi ngeblank ya bawahnya ya. Ya, ini ya. Jadi oke, silakan Bapak Ibu. Ini juga Firdaus Al-Ghazali SPDI ya. Terima kasih Pak Firdaus, guru PAI UPTD SDN apa itu? Banyuwajuh 5. DPD Angpai Bangkalan lah itu ya. Ternyata itu ada gambar saya sama Pak Kolili itu. Pak Kolili mana nggak ada gambarnya itu. Nah, itu ya. Jadi di sini kita silahkan. Bagi yang belum tahu bagaimana sih Bu caranya mempostingnya. Oke, ini kita lihat di sini ada tanda plus ya, ada gambar plus di atas. Oke, kita klik aja di situ. Nah, kita klik di situ. Kemudian pilih ya. Jangan ragu-ragu ya. Boleh dipilih gambarnya dulu atau boleh ditulis dulu diskusi hari ini atau topik ya, topik atau temanya apa, judulnya apa atau captionnya apa itu ya. Silahkan. Ini klik ada tanda gambar, di sini ada foto dan video, kemudian file. Oke. Ya, saya punya gambar apa ya gitu ya. Oke, misalnya ini. Oh, tidak ada gambar ini ya. Tidak ada yang bisa dipilih gambarnya ya. Jadi ini pilih aja Bapak Ibu punya gambarnya apa seperti ini di sini. Baru kemudian kita apa namanya ini kita posting di situ ya. Jadi silakan dipilih gambarnya. Oke. Nah, ini apa ya? Ini namanya, ini adalah tempat tinggal saya, apa ya gitu ya, Sidoarjo gitu aja deh. Sidoarjo, oke, apalah itu ya, Bapak Ibu pengen berkenalan atau apalah. Ini coba muncul, pasti muncul di atas. Ya, itu aja sih ya, jadi gampang banget. Cukup klik tanda gambar. Nah, ini ya kita tunggu. Ini apa namanya kecepatannya itu juga tergantung dari internet kita. Lah, ini ya, jadi sudah muncul seperti ini. Boleh aja kok Bapak Ibu ya. Jadi boleh aja mau posting apa Bapak Ibu, mau berkenalan, kirim foto selfie juga boleh, kirim KTA-nya seperti Bapak tadi itu juga boleh gitu ya. Jadi silahkan ya, oke. Kemudian di sini ada apa aja di sini? Apakah hanya cuma itu gitu ya? Apakah cuma itu saja? Tidak Bapak Ibu ya, kita coba kita bisa mengenal apa namanya banyak sekali ini ada yang coret ya. Close dulu share screen, balik lagi Bu. Iya. Ya, oke. Di sini Bapak Ibu juga banyak sekali apa namanya sebelum kita ke fitur kita coba klik tanda profil yang ada di bawah kita. Itu biasanya Bapak Ibu suka bertanya gitu ya. Ketika minta registrasi KTA kemudian lupa tidak menyertakan gelarnya. Dan ketika sudah jadi, sudah saya kirim SS-nya, screenshot-nya, lupa
gelarnya belum saya cantumkan gitu. Bisa nggak Bu diedit lagi? Silakan Bapak Ibu bisa edit sendiri ya. Jadi silakan bisa edit sendiri. Bisa edit sendiri di situ. Nah, dengan cara apa? Nah, itu tadi ya. Jadi masuk ke sini ketika dari beranda tadi ya di home itu, kemudian kita klik tanda profil, ada foto di bawah, kita klik aja. Ada keterangan di sini edit profil gitu ya. Coba diklik aja edit profil. Nah, edit profil. Baru di sini Bapak Ibu bisa apa namanya menyesuaikan ya, gelarnya mau dicantumkan, mau namanya ditulis huruf besar semua, mau dilengkapi datanya di sini. Oh, kemarin tuh belum lengkap, belum ada nick-nya, belum memasukkan nomor handphonenya. Jadi silahkan dilengkapi Bapak Ibu ya. Nomor handphonenya di sini ditulis juga sekolahan. Lah ini di sini belum ya. Nah, ini silahkan dilengkapi semuanya. Status sekolahnya negeri atau swasta dan seterusnya. Baru kemudian disubmit ya. Jadi jangan lupa kalau sudah diedit, sudah dirubah, maka jangan lupa untuk submit atau kirim ya. Di sini itu ada informasi. Nah, informasi itu isinya apa ya? Ada riwayat pembayaran, kemudian disimpan, dibagikan ke siswa PAI, postingan yang disukai, kemudian logout. Jadi ketika kita mau logout, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan temannya bisa, ya, jadi bisa. Ini akun Akpai, akun KTA Akpai ini bisa Bapak Ibu apa namanya itu dibuka di lebih dari satu aplikasi gitu ya. Jadi saya juga membuka di sini, saya juga membuka di handphone ini gitu ya. Jadi ada handphone ini saya juga punya KTA di sini gitu ya. Kemudian di sini juga saya ada KTA gitu ya. Jadi bisa kita juga bisa mendaftarkan teman kita ya, logout dulu baru kemudian daftar baru seperti tadi gitu ya. Oke, di informasi kita juga bisa melihat di sana Bapak Ibu. Bagi apa namanya nanti ya saya ini. Jadi ini informasi itu adalah ini kita bisa melihat berapa sih jumlah ya member KTA Akpai ini ya, berapa sih jumlah apa namanya pemilik KTA Akpai digital ini. Lah di sini tuh ada ya. Jadi oh ini ya salah pencet. Lah ini ada berapa ini Bapak Ibu? 95.000. Wow, 95.408 anggota se-Indonesia nasional. Dan kita lihat juga di sini urutan yang pertama itu adalah Jawa Tengah, kemudian menduduki posisi yang kedua terbanyak adalah Jawa Timur. Alhamdulillah kita patut berbangga Bapak Ibu ya. Jadi posisi Jawa Timur adalah tertinggi kedua se-Indonesia gitu ya. Kemudian oke kita bisa juga masuk Jawa Timur. Nah, ini kita juga bisa melihat kabupaten. Peringkatnya dari seluruh kabupaten juga bisa kita lihat. Nah, ini kalau ini belum urut, kita klik kalau mau mengurutkan, klik ya tanda ini. Kemudian jumlah terbanyak. Coba kita lihat yang paling banyak siapa. Wah, di situ ada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Ponorogo, dan Sidoarjo. Nah, itu Sidoarjo jadi turun ya peringkatnya dari pernah sempat di nomor 2, nomor 3, sekarang bergeser lagi nomor 4 gitu ya. Baru kemudian Bangkalan. Oke. Ini adalah perangkat apa namanya peringkatnya. Dan Bapak Ibu juga tidak hanya bisa melihat data per kabupaten saja. Kita juga bisa melihat data per kecamatan ya. Data per kecamatan. Oke. Per kabupaten ini tadi per provinsi ya, kemudian kita masuk per kabupaten. Oke, saya karena saya oh Sidoarjo, oh melihat orang Sidoarjo di sini. Orang Sidoarjo ini yang paling banyak itu siapa ya? Ternyata adalah Waru gitu ya, Waru. Nah, ini saya tinggalnya di Kerembung. Wah, ini Kerembung itu masih posisi berapa? Lah, ini terlihat juga di sini. Siapa sih di Kerembung itu yang pertama kali memiliki KTA? Lah, di sini ada. Ya, ada nama saya di sini. Ini artinya, oh ini berarti yang pertama kali di sini punya KTA itu adalah saya.
Kemudian menyusul berikutnya, dan kita bisa lihat juga di sini, ya, seperti yang di beranda kita tadi ya, di profil kita, gitu ya, itu Ulfatul Husna ini mempunyai 31 media, ya, 14 RPP, 44 soal, gitu, dan seterusnya ini ya. Jadi buku belum pernah posting gitu ya, belum pernah posting buku. Kemudian ada Lisa dan seterusnya. Ya, ini juga bisa bermanfaat untuk kita ketika kita diminta tolong oleh teman kita. Ya, jadi misalnya teman Bapak Ibu lupa, iya aku kartu saya, kok jadi ngomong Jawa ya saya, nggak ngerti ya bahasa Jawa ya. Pak Khalili ketawa gitu ya. Gimana ya Bu ya, saya kok jadi lupa. Banyak kemarin itu sudah 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya registrasikan. Ternyata baru kemarin itu baru nanya, Bu, saya jadi lupa Bu ya, akun saya itu apa, akun KTA saya itu apa, terus passwordnya apa. Lah kalau password, mungkin kalau yang saya meregistrasikan saya punya kode gitu ya, saya punya kode etik gitu ya, semua kode rahasia gitu ya, yang biar ya ini apa namanya, nanti takutnya kalau ada teman-teman lupa password gitu ya. Lah kalau akun saya lupa gitu ya, harus ngerpek dulu ya. Kecuali yang mintanya rombongan seperti Kabupaten Mojokerto, itu saya punya datanya di laptop itu ada gitu ya, tersimpan. Semuanya saya ketik rapi di sana, apa namanya, akunnya, passwordnya. Sedangkan yang minta pribadi-pribadi, waduh, masa ya saya nyimpan di situ semua, apa di HP saya semua. Bisa-bisa jebol nih HP gitu ya. Akhirnya melihatnya dari mana? Dari sini ya. Jadi kita lihat misalnya eh Ibu Siti Masito misalnya, namanya Ibu siapa? Ibu Siti Masito dari kecamatan mana? Kerembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Oke, saya masuk aja seperti itu tadi ya, saya lihat. Atau mungkin teman-teman saya kemarin tuh dari Sampang juga ada, itu ya, teman dari Sampang itu minta minta dilihatkan, Bu, saya lupa gitu ya. Oke, masuk aja di sini Bu, masuk Jawa Timur gitu ya. Kemudian misalnya di sini saya katakan ada dari Kabupaten Bangkalan itu ada yang lupa akunnya gitu ya. Oke, Ibu dari Kabupaten mana? Bangkalan. Oke, saya masuk di Bangkalan. Ibu dari kecamatan mana? Saya dari Kecamatan Konang. Oke, saya masuklah ke Konang gitu ya. Eh, Ibu atas nama siapa? Oh, saya atas nama yang bukan yang apa namanya? Yang jelas bukan Abdul Rashid ya. Nanti saya kualat kalau Abdul Rashid itu. Ibu namanya siapa? Saya awur aja ya. Misalnya di sini Ibu Siti Juhairia. Oh, nama saya Ibu Siti Juhairia, Bu. Oke. Di sini saya cari tuh. Ada nggak di sini ya? Di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Konang ya. Ini atas nama Siti Juhairia. Oh, di sini ada. Ini, Bu. Oke. Saya lihat akunnya. Lah, di situ muncul nih akunnya. Siti Juhairia 46@gmail.com gitu ya. Baru saya kasih, oh Ibu akunnya ini Bu. Jadi, oh bukan yang ini ya, bukan Siti Juhairia 2020 ya Bu. Bukan yang ini Bu, inilah itu. Baru kemudian passwordnya, karena kebetulan saya yang registrasi misalnya, oh saya punya kode passwordnya ini. Oke, saya coba bisa, baru saya berikan. Itu banyak kemarin saya tuh melayani teman-teman yang seperti itu. Lah, teman-teman di sini yang ikut pelatihan ini dimohon ya, diharap bisa untuk saling membantu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang dilatih di sini ikut pelatihan ini nanti seperti pesan Bapak Kepala Kantor tadi ya kalau nggak salah ya, itu nanti dimohon setelah mengikuti kegiatan ini juga bisa mengimbaskan kepada teman-temannya gitu ya. Jadi mengimbaskan kepada teman-temannya tentang apa itu KTA Akpai digital ya. Jadi mereka biar tidak gagal paham lagi. Piye toh masa dikasih, oh, kok bahasa Jawa lagi. Gimana toh? Gimana masa dikasih cuman screenshot aja, kok nggak dikasih langsung kartunya gitu ya. Jadi saya sering kali ketika melayani teman-teman, apalagi tuh yang di luar Jawa gitu ya Bapak Ibu ya, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Aceh. Kemudian beliau-beliau bilang, Bu, ini saya regis, mohon dibantu buatkan KTA. Oke, saya buatkan. Nanti ngambilnya bagaimana, Bu?
Di mana saya ambil kartunya? Aduh, saya pusing kalau jawab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dikasih apa namanya pencerahan seperti itu Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini gitu ya. Oke, itu tadi tentang informasi yang pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Kita back dulu. Jadi ini lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya mengetahui gitu ya jumlah pemegang KTA KPAI. Nah, ini Bangkalan yang di posisi 4, ayo kejar lagi. 4 apa 5 ya tadi ya? Ayo kejar gitu ya. Masa dulu itu peringkat 1 ya awalnya ya, peringkat 1 terus tak terkalahkan lah. Sekarang ayo ya bersemangat lagi. Bagi teman-teman guru pendidikan agama Islam yang belum memiliki KTA, segera bantu untuk registrasi dan mendapatkan akun KTA Akpai Digital. Oke, kemudian selanjutnya, oke ini jadi apa namanya riwayat pembayaran. Nah, di sini Bapak Ibu ada riwayat pembayaran. Nah, ini terkait juga ketika Bapak Ibu nanti menggunakan aplikasi RPP digitalnya, kemudian kok tidak bisa disuruh bayar. Lah, coba dilihat ya. Kadang-kadang Bu, Pak, Bu, saya itu sudah transfer, sudah membayar RPP digital, kenapa masih belum bisa digunakan? Bisa dicek ya. Bisa dicek di KTA Akpai ini masuk di mana? Saya ulang ya, masuk di profil, kemudian muncullah seperti ini, di bawahnya informasi ini ada riwayat pembayaran. Nah, di sini nih kelihatan. Nah, saya membayar ini yang pertama itu ya Ulfatul Husna iuran sukses pendaftaran sukses sebesar 35.000 itu pada tanggal 30 Juni 2019. Nah, ini saya membayar 30 Juni 2019. Baru kemudian diminta untuk membayar RPP, di awal kita punya KTA Akpai itu masih gratis kita mengakses RPP digital. Ya Bapak Ibu ya, selama 6 bulan. Baru kemudian dikenakan biaya, itu iuran sukses sebesar Rp65. Lah ini ya, jadi saya baru ini kenapa kok ada 2 ya? Iya, karena waktu itu saya terlalu bersemangat ya, terlalu bersemangat untuk kepengen bisa menggunakan kembali RPP digital sehingga saya bayar itu sampai 2 kali Bapak Ibu. Jadi udah terkirim, ini kok berasa kok belum terkirim ya, saya ulang lagi sehingga saya membayarnya 2 kali. Ya, jadi kadang-kadang apa sinyal yang tidak bersahabat menyebabkan itu seperti ini ya, seperti apa namanya belum terkirim padahal sudah terkirim ya. Kemudian terakhir kami sudah mengupdate kemarin itu tanggal 11 Juli 2020. Nah, ini juga ada masanya di atas ini ya. Anda sudah dapat menggunakan aplikasi RPP digital sampai Senin 11 Januari. Wah, besok ya sudah ya, besok lusa itu sudah habis masanya, saya harus bayar lagi. Saya harus bayar lagi itu ya, saya harus bayar lagi RPP digitalnya ya sebesar 65.000. Oke, besok nanti Bapak Ibu akan diajak bersama untuk bagaimana menyusun RPP di aplikasi RPP digital. Oke, ini ya. Kemudian fitur-fiturnya. Wah, ini sepertinya ini ya disimpan. Langsung aja kita ke fitur-fiturnya. Uh, Nah, di sini ada fitur-fitur ya. Ada di mana fitur-fitur tadi? Oke, saya ulang ya, terlalu cepat ya. Di sini ya. Jadi ketika ada di home itu Bapak Ibu bisa lihat tanda titik 9 di bawah ya. Titik 9 ya Bapak Ibu ya, bukan bintang 9 ya. Nanti dicari bintang 9 gitu, nggak ada bintang 9 di sini ya. Adanya titik 9. Nah, ada titik 9 di situ, kemudian diklik. Nah, maka Bapak Ibu di sini disodorkan menu seperti ini. Kartu tanda anggota. Kalau diklik kartu tanda anggota maka keluar seperti ini. Ah, ini ya, ada kode barcode-nya. Ini nanti biasanya kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan diminta untuk menyerahkan ini, kemudian absen menggunakan kode barcode di kartu tanda anggota Akpai digital ya. Oke, kemudian buku digital. Oke, di sini ada banyak sekali buku digital dari teman-teman ya. Ini semuanya dari guru pendidikan agama Islam Bapak Ibu ya, bukan dari perusahaan yang mana-mana gitu ya. Dari
kita sendiri gitu ya, dari guru pendidikan agama sendiri. Bapak Ibu juga bisa menambahkan. Bapak Ibu kalau punya buku bagus di sini belum ada, oke saya tambahkanlah di sini. Nah, ada tanda plus di situ ya. Jadi kemudian tambahkan judul bukunya apa, kemudian kategorinya apa. Lah ini kategori langsung ya milih di sini. Kategorinya Al-Qur'an, tauhid, akhlak, fikih ya. Ini nanti bisa kita manfaatkan KTA Akpai ini sebagai media pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti ngajarnya itu dengan cara share screen ini. Ya, seperti saya saat ini, katakanlah saya sekarang itu mengajar siswa saya. Baik anak-anak, silakan apa namanya disimak berikut ini. Saya akan apa namanya menunjukkan. Nah, ini ya. Jadi silahkan kalau misalnya dari SD itu nanti juga ada, tidak hanya buku itu ya. Ada juga di sini apa itu ya. Sebentar. Ini tadi masih ketika kita menambahkan buku ya. Jadi kategori apa silakan dipilih. Kemudian baru kita diminta uploadnya langsung diarahkan ke apa namanya memori di HP kita itu ya, baru kemudian terakhir nanti disubmit gitu ya. Jadi jangan lupa judul buku, kategori, kemudian upload ya. Jadi jangan salah kategori. Nanti kalau kita mencari buku salah kategorinya, ya padahal isinya fikih ternyata apa namanya judulnya fikih ternyata dalamnya adalah sejarah itu ya. Itu buku digital. Kemudian murotal. Nah, Bapak Ibu yang bagi yang mengejar di SD gitu ya, juga mungkin ataupun ya SMP itu ya. Itu bisa nanti ini ya dengan murotal. Oke, dengan murotal ini silakan ada murotal di sini bisa kita uh, coba. Ulfa 5 menit lagi. Oke, siap. Ya, kemudian di sini juga ada doa harian. Nah, doa harian bisa klik Bapak Ibu, pokoknya bisa coba-coba aja lah, jangan takut gitu ya. Jangan takut konslet atau takut nanti rusak, tidak ya Bapak Ibu ya. Coba aja gitu ya, diklik termasuk kita di RPP digital. Lah, nanti akan diarahkan di sini ada RPP digital, penilaian digital, modul digital. Lah, ini kita langsung diarahkan di sini RPP digital. Lah, ini luar biasa Bapak Ibu. Langsung diarahkan ke aplikasi RPP digital kita. Nah, seperti ini ya, besok akan dijelaskan tuntas oleh narasumber yang lain. Nah, ini ya, kalau beranda kita loh, ini di sini ada 14 RPP yang sudah saya posting, ada 75 menyukai dan disukai dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ayo segera kita manfaatkan KTA Akpai Digital ini. Nah, ini ya. Ini padahal di RPP dengan KTA itu adalah aplikasi yang berbeda, tetapi kita bisa masuknya dari pintu KTA ini ya, menuju ke modul, menuju ke penilaian dan menuju RPP digital. Ya, begitu ya. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan Pak Holili, dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian tentang KTA digital ini. Dan memang waktu yang disediakan sangat terbatas sekali. Seharusnya membahas KTA digital ini tidak cukup hanya 1 jam, mungkin bisa 2 jam, 3 jam. Tapi karena waktu yang terbatas, maka kita harus memaklumi bersama. Karena insya Allah besok secara berurutan, fitur-fitur yang ada di KTA digital akan dibahas satu persatu oleh narasumber yang ada. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa kita dengar sebetulnya. Ada yang bertanya tentang berapa iuran itu, nanti kita bisa berkembang. Ya, selain nanti kita membahas yang sudah di-chat oleh teman-teman. Silakan angkat tangan. Mungkin selain Bu Isti yang diberi kesempatan yang lain mungkin.
Kalau memang tidak ada, kami persilakan Bu Isti untuk bertanya. Disilahkan. Minta tolong untuk co-host untuk mengaktifkan punyanya Bu Isti. Biar di-mute. Pak Ya, Saleh, Assalamualaikum warahmatullahi Habib. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, mohon maaf muncul kembali ini. Sebenarnya pertanyaan saya ini jauh dari apa yang jenengan jelaskan tadi berkaitan dengan fitur-fitur tadi. Jauh dari itu sebenarnya, tapi mungkin jenengan bisa menjawabnya karena jenengan terus dari apa gitu. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kalau tidak salah dari sesi pertama tadi saya mendengar bahwa Akpai ini adalah suatu wadah untuk guru agama ya, setara dengan PGRI, IGI dan lain Putus-putus sebagainya. Suaranya tidak bisa didengar dengan jelas, Pak Lili. Iya, suaranya. Mungkin berhenti dulu Ibu mobilnya. Oh, berhenti dulu ya Bu sebentar. Isti mungkin istirahat dulu. Iya. Iya, ini sudah berhenti. Oke, silakan Ibu lanjut. Mohon maaf, kedengaran Ibu Ulfa? Halo? Halo, Bu Ulfa dengar? Lanjut aja Ibu. Bu Ulfa dengar? Lanjut aja Pak ya. Ya, saya lanjut Bapak ya. Silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kalau PGRI kan bisa untuk kenaikan pangkat Bapak ya, bisa pakai kenaikan pangkat dan juga bisa untuk SKP. Nah, untuk Akpai ini apakah bisa seperti PGRI bisa dipakai kenaikan pangkat atau untuk SKP Bapak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi pertanyaan dari Bu Isti, apakah KTA digital ini bisa dimasukkan ke dalam SKP untuk kenaikan pangkat sama dengan PGRI ataupun IGI? Gitu pertanyaan. Dan kenaikan. Ya, Bu Ulfa. Halo. Halo, Bu Ulfa. Bu Ulfa, mikrofonnya diaktifkan dulu. Bu Ulfa, mic-nya diaktifkan. Jangan di-mute. Unmute dulu Ibu. Mikrofonnya. Oke. Ya, cek. Suaranya bergelayut. Suaranya Pak Kholili itu tadi bergelayut. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya Pak Kholili maupun Bu Isti itu. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa. Oke, bisa mendengar suara. Ya, tadi suaranya kok bergelayut-gelayut gitu ya. Jadi kurang jelas. Bu Isti tadi juga putus-putus. Hanya yang terakhir saja yang saya tangkap dari pertanyaan dari Bu Isti ya, Bu Isti Lamus. Hanya tadi hanya yang terakhir saja yang tangkap dari yang dari Bu Isti. Oke, pertanyaannya yang saya tangkap dari Bu Isti yang terakhir tadi adalah terkait apakah kartu Akpai, keanggotaan Akpai ini juga bisa digunakan untuk
gunakan kok kayaknya susah. Oke. Bu Isti bisa mendengar suara saya? Lanjut, silakan lanjut. Oh, gitu ya. Iya. Kalau Bu Isti tadi apakah ini sama kayak di PGRI gitu ya? Sama Bu, saya juga sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat ini menggunakan SK kepengurusan AKPAI dan itu bisa Bu. Jadi untuk SKP juga bisa. Jangan khawatir Bu. Jadi organisasi kita itu sudah apa namanya itu mempunyai SK dari Kemenhukam itu ya. Jadi udah punya apa namanya sudah legal Bu ya. Jadi betul-betul sudah diakui oleh negara gitu ya. Jadi SK-nya pun juga laku Bu untuk kenaikan pangkat gitu ya. Di Siaga Bapak Ibu kan itu ada kan ya. Di Siaga kita menjadi pengurus AKPAI ya, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi itu ada semuanya, ada poinnya gitu ya. Jadi di SKP pun juga demikian. Untuk kenaikan pangkat juga seperti itu. Jadi suaranya jadi bergelombang. Ya. Jawaban dari Bu Ulfa bahwa KTA digital kita itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau SKP. Ya, silakan satu pertanyaan dari Bu Siti Aisyah. Disilakan Ibu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Ulfa, terkait dengan fitur-fitur AKPAI digital. Nah, di sini kan ada kartu tanda anggota, buku digital murotal, dan doa harian. Nah, yang saya sorot di sini adalah doa harian. Kok di saya, nah gitu. Terima kasih, itu saja Bu. Pertanyaan Kenapa, terakhir Bu? Bu Siti Bisa Aisyah. diulang? Pertanyaan terakhir tadi. Itu yang terakhir putar. Dengar suaranya. Bisa ulang ya? Apa itu tadi? Doa harian. Apa itu tadi? Doa di saya harian. Apa itu tadi? Dengar. Di saya itu list doa hariannya kosong. Hanya di saya saja yang kosong gitu. Itu ya, itu saja yang saya tanyakan. Iya, sebentar saya cek. Sebentar. Oke. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Disilakan ada Bu Ulfa untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu. Suaranya jadi gini, saya jadi nggak enak. Ya, Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah, memang ya di sini barangkali memang belum bisa diakses di sini. Jadi Siti Aisyah, memang ya Bu ya. Jadi KTA kita ya barangkali ini. Jadi suaranya ada rakit. Jadi ada feedback ya. Pak Habib, ada feedback kenapa ya? Suara rakit suaranya. Mungkin gara-gara di situ mengaktifkan dua. Enggak, sudah saya matikan malah. Itu udah live kan? Yang satu. Ini sudah saya live, makanya udah saya live. Ini udah kok masih ada feedback gitu loh. Suaranya masuk terus ke saya. Ini gitu loh. Makanya masuk terus ke saya satu ini udah. Enggak, ya Bu.
Tidak ada di sini, nggak saya masuk terus. Silakan